Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Pendidikan Anti Korupsi. Di sini kami akan mewawancarai 4 narasumber terkait dengan peningkatan kasus korupsi di Indonesia dan di Kabupaten Sika. Perkenalkan, nama saya Ainul Rahyan. Saya Iin, saya Olin, Saya Delvi. saya Ovi, Saya Ana. Saya Tan. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak. Selamat siang. Terima kasih atas waktunya saat ini. Perkenalkan, nama saya Iin Putri Jelanti, mahasiswa keperawatan dari Universitas Nusa. Di sini saya akan melakukan wawancara tentang peningkatan korupsi di Indonesia dan di Kabupaten Sika saat ini. Jadi saya akan bertanya apa pendapat Bapak tentang tingkat korupsi di Indonesia saat ini? Pendapat saya yang berbicara sekarang ini sebagai aparatur negara, representasi dari aparatur penegak hukum. Sekarang ini kan tentang korupsi ya, yang sudah apa? Yang sedang meningkat. Korupsi yang sedang meningkat. Kalau indeks korupsi yang sedang meningkat di saat ini di Indonesia maupun di wilayah kita di Kabupaten Sika, harus kita tanyakan secara data yang komprehensif. Data itu pertama harus melalui data-data yang betul-betul akurat. Nah, kalau peningkatan kasus korupsi di Kabupaten Sika, saya bicara di konteks kecil saja Kabupaten Sika. Adik-adiknya pasti tahu selama ini ada penyelewengan dana dan ada yang sudah sementara berproses, ada yang sudah dilakukan upaya hukum dengan sudah dipanggil oleh kejaksaan, ada yang sudah di sidang peradilan, ada yang sudah diadili, ada yang sudah menjalani hukuman, dan itu bahan pembelajaran buat kita di Kabupaten Sika dan buat adik-adik yang di Kabupaten Sika. Kalaupun itu korupsi, ya itu jadi musuh bersama buat kita. Kira-kira begitu adik. Ya. Bagaimana Bapak melihat tentang perkembangan kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Sika? Perkembangan kasus korupsi yang di Kabupaten Sika, perkembangan kasus penanganan secara dari penegak hukum, dari polisi, dari kejaksaan sebagai lembaga hukum Indonesia yang dipercaya sudah dilakukan secara baik, secara transparan, dan semua kasus-kasus korupsi banyak yang sudah diadili, banyak yang sudah diproses secara hukum yang berlaku. Itu yang sering terjadi di Kabupaten Sika, khususnya di kabupaten kita ini, kabupaten yang kita cintai ini. Kalau menurut Bapak, faktor utama atau penyebab yang mendorong Korupsi? Iya. Faktor utama karena kita tidak bisa menghargai hidup. Satu faktor itu saja. Karena sebagai manusia, kita ini kan kaum lemah yang ciptakan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia itu tidak sempurna. Di saat kita lemah, kita dicoba. Karena manusia itu tidak tahan dengan satu godaan saja. Yaitu, manusia itu jatuh di saat korupsi itu uang dan jabatan. Yang kedua, karena tuntutan hidup dan gaya hidup. Seorang laki-laki korupsi itu karena tuntutan seorang wanita. Seorang bapak-bapak korupsi, seorang pejabat bapak-bapak, maupun bapak-bapak yang menggunakan anggaran negara, menggunakan anggaran apapun. Karena kenapa dia korupsi? Karena tuntutan dari seorang wanita, tuntutan dari istri, tuntutan dari anak. Karena itu karena gaya hidup. Suaminya dengan gaji 2 juta, istrinya ingin hidup dan ingin belanja lebih daripada 2 juta. Akhirnya muncullah niat untuk korupsi. Seperti itu. Apakah Bapak merasa bahwa upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah sudah efektif atau belum? Untuk sementara belum terlalu efektif. Untuk sementara sih. Kalau sejauh yang penglihatan dan data mungkin sudah sangat bagus. Sudah di tingkat 50%, 60% sudah sangat bagus. Hanya upaya pencegahannya itu harus banyak ancaman hukumannya. Ancaman hukumannya seperti yang tadi saya sampaikan. Mati, miskinkan. Kasih jarak, pangkas memang. Supaya generasi tidak menjadi dampak untuk generasi-generasi yang berikutnya. Generasi berikutnya tidak akan terdampak oleh bibit-bibit korupsi baru yang bisa menekan keuangan negara. Keuangan negara, dan bisa masyarakat tidak bisa sejahtera. Cuma satu hukumannya, 2 hukumannya. Miskinkan, matikan. Selesai. Matikan dengan cara penjara seumur hidup. Bila perlu ada penjara yang lebih atas lagi, saya ingat hukuman mati supaya ada efek. Berapa persen pun merugikan uang negara, 1% pun 1% itu merugikan uang negara,
miskinkan, matikan. Selesai. Begitu. Pesan yang diambil oleh generasi muda. Pesan untuk generasi Matematika. generasi muda yang untuk kedepannya untuk cara mencegahnya seperti yang tadi, hiduplah sesuai standar orang tuamu, hiduplah sesuai standarmu, hiduplah sesuai langkahmu, hiduplah sesuai gayamu. Jangan hidup sesuai gaya orang, jangan hidup sesuai standar orang, hiduplah sesuai standarmu sendiri. Hiduplah standarmu dari rumah, standar orang tuamu. Orang tuamu mempunyai penghasilan satu hari 50.000, hiduplah sesuai 50.000. Jangan pernah hidup di atas 50.000. Oke, itulah untuk pesan generasi, hiduplah sesuai standar. Terima kasih. Ada lagi? Terima kasih. Itulah pesan-pesannya. Oke. Terima kasih banyak untuk adik-adikku. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan ini dibawa kembali ke kampus dan buat bahan pembelajaran buat kampus. Sangat bagus, ada di data pembelajaran metadata. Pakailah dan bergayalah hidup sesuai standarmu. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Oke, terima kasih banyak. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang kakak, perkenalkan saya Rahyan. Saya Ertan. Kami mahasiswa dari Universitas Nusa Nipah, program studi S1 Keperawatan. Siang ini kami akan melakukan wawancara pada kakak mengenai peningkatan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini dan di Kabupaten Sika saat ini. Baik, sebelumnya dengan kakak siapa? Selamat siang, saya dengan Andi Umar. Saya freelance berusia 23 tahun. Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Menurut kakak, pendapat kakak tentang peningkatan kasus korupsi di Indonesia saat ini? Baik, peningkatan kasus korupsi di Indonesia saat ini. Menurut pendapat saya, kasus korupsi di Indonesia saat ini masih sangat cukup tinggi. Ya, kalau kita lihat dari data yang ada bahwa Indonesia itu masuk ke dalam 100 negara terkorup di dunia dan 5 negara terkorup di Asia Tenggara. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa belakangan ini banyak sekali kasus-kasus korupsi menjelang akhir tahun dan awal tahun 2025 ini, mulai dari kasus Timah, Harvey Muiz itu, yang kemudian dilanjutkan dengan kasus Tom Lembong, ex Menteri Perdagangan, yang kemudian dilanjutkan lagi dengan kasus PT Pertamina yang baru-baru ini, yang kemudian banyak sekali kerugian negara, sekitaran 900 triliunan, hampir kuadriliun, dan banyak sekali yang kemudian kasus-kasus korupsi yang terus-terusan menyambung gitu, sampai saat ini. Dan itu akhirnya membuat ketimpangan di masyarakat. Rasa kepercayaan masyarakat pasti berkurang. Gitu. Ya, kalau kita lihat di sosial media juga itu banyak sekali yang menjadi viral. Bagaimana kakak melihat tentang perkembangan kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Sika saat ini? Baik, menurut saya kasus korupsi di Kabupaten Sika, ya, skala daerah kita sendiri ini memang masih ada. Ya, kita tidak bisa bilang sepenuhnya tidak ada, karena memang ketika saya mengikuti dari 2019-2020, ketika saya menjadi mahasiswa waktu itu, ya ada kasus COVID yang kemudian ini dana COVID kemudian dikorupsi, kemudian kasus rumah sakit kalau tidak salah itu pembangunan rumah sakit, kasus korupsi, dilanjutkan lagi dengan ya baru-baru ini akhir tahun ini ada kasus korupsi proyek peningkatan air bersih di Nilai kalau tidak salah itu. Dan baru-baru ini juga ada kasus korupsi yang kemudian ditangani oleh Polres Sika, kasus dana desa yang melibatkan perangkat desa. Jadi memang tidak kasus korupsi di Kabupaten Sika ini tidak tinggi, tetapi setiap tahunnya menjelang akhir tahun atau ya setiap triwulan itu pasti ada begitu. Jadi itu masih menjadi suatu problem sampai sekarang, baik itu di daerah maupun di tingkat nasional. Kira-kira menurut kakak apa pesan yang diberikan kepada generasi muda saat ini supaya tidak melakukan tindak pidana korupsi di masa depan? Baik, pesan saya untuk generasi muda saat ini, untuk ketika semisal kedepannya menjabat ya, kalau menjadi pejabat begitu, supaya tidak melakukan, kita bisa mulai dari menanamkan kejujuran dalam diri. Kita sama-sama menjadi agen perubahan anti korupsi, ya kan. Kemudian kita menyebarluaskan dampak pemahaman dampak korupsi itu seperti apa. Kemudian memahami bahwa korupsi ini adalah sesuatu yang buruk, memahamkan diri sendiri dan memahamkan orang lain, seperti itu.
Dan juga tidak lupa juga kita selalu mengawasi, melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap pemerintah, ya sama seperti ketika mungkin di antara kita sebagai mahasiswa ya, ada yang kemudian menjadi aktivis, ya kita bisa menyuarakan itu, mengunjuk rasa di jalan sebagai bentuk memberikan, mengeluarkan pendapat seperti itu. Oke, kiranya hanya itu saja. Terima kasih atas waktunya kakak. Selamat siang. Selamat siang. Selamat sore kakak, kami dari mahasiswa Universitas Nusa Nipah. Sore hari ini kami mau mewawancarai kakak tentang bagaimana keadaan tindakan korupsi di Kabupaten Sika dan di Indonesia saat ini yang semakin meningkat. Sebelum itu dengan kakak siapa? Oke baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adib Caidi. Saya mahasiswa dari Fakultas Hukum. Mungkin dari adik-adik mereka ingin mewawancarai saya, tentu sangat boleh sekali. Karena hal tentang korupsi menjadi hal yang sangat krusial untuk generasi yang akan mendatang. Apa pendapat kakak mengenai tindakan korupsi di Kabupaten Sika dan di Indonesia saat ini? Oke baik, saya jawab satu-satu atau dua-dua satu kali? Satu kali itu baik, satu-satu. Berarti saya jawab yang terkait di seluruh Indonesia ya, mengenai korupsi di seluruh Indonesia. Korupsi ini sudah ada sejak zaman pemerintahan Belanda. Makanya teman-teman perlu mengetahui sejarah bangsa ini. Mungkin teman-teman bisa mengetahui sejarah tentang jalan perbudakan yang mereka buat antara jalan Anyelir sampai Panarukan. Nah, di dalam sejarah, di bukunya Giovanni, itu tentang sejarah perbudakan yang ada di Indonesia, mengenai hal itu perbudakan, itu tuh korupsi yang bukan diatur oleh orang Belanda, tetapi pemerintahan bangsa ini sendiri. Bagaimana mereka mengelola keuangan masyarakat, pembayaran yang sudah dikasih oleh Belanda, yang sudah disalurkan untuk membayar mereka yang membangun jalan, tetapi mereka mengelolanya tidak secara menyeluruh, gitu. Makanya Soekarno mengatakan bahwasannya kita hancur itu dengan bangsa sendiri. Kemudian paradoksnya terkait dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 yang diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 mengenai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Nah, itu hal yang menjadi sangat paradoks sekali. Bagaimana pemerintah membuat undang-undang ini, kemudian apa yang terjadi di lapangan itu sesuai dengan fakta yang ada yang mereka buat peraturan seperti itu. Jadi untuk tingkat korupsi yang ada di Indonesia, menurut saya ini hal yang menjadi fundamental, hal yang mendasar untuk kita semua. Bahwasannya korupsi ini, bagaimana tindak pidana yang mereka lakukan dalam hal pemberantasan korupsi. Apakah entah apakah mereka dilindungi sesuatu atau mungkin bagaimana terkait dengan korupsi ini. Makanya di korupsi Indonesia menurut saya ini banyak kasus yang sudah dibongkar, bahwasannya orang-orang yang korupsi ini sangat tidak sepakat dengan pemerintahan. Mereka tidak pro. Misalkan nih, saya bahas terkait dengan pemerintahan Jokowi. Nah, orang-orang Jokowi ini, misalkan tentang Oplos Pertamina yang teman-teman mungkin bisa baca di Instagram dan lain sebagainya. Nah, itu tuh dia tidak sangat pro dengan pemerintahan Jokowi. Makanya oleh sebab itu dari pemerintahan Jokowi sendiri atau di pemerintahan Prabowo, mereka mengkat agar tidak menjadi efek yang lebih kepada pemerintahan atau pejabat-pejabat yang lain. Dan di pesannya pada saat dia penangkapan tersebut, pada saat di ruang kejaksaan, dia menyebutkan bahwasannya selidiki keluarga Jokowi dan lain sebagainya. Makanya pertanyaannya, siapa orang di balik pemegangan kekuasaan ini? Gitu. Apakah Prabowo, apakah Jokowi? Nah, itu kita tidak tahu. Nah, yang itu tadi, korupsi sendiri faktanya itu tidak dijalankan. Peraturannya memang ada, tetapi tidak dijalankan dengan apa yang semestinya gitu. Misalkan perampasan aset yang dirampas oleh pejabat, apakah kita tahu asetnya itu lari kemana? Tapi di dalam undang-undang itu pasal 18 itu menyatakan bahwa perampasan aset itu lari ke negara. Tetapi pertanyaan sekarang, itu dikelola buat apa? Apakah disalurkan kepada masyarakat lagi atau tidak? Nah, itu. Makanya kita sebagai teman-teman akademisi, teman-teman mahasiswa yang disebut sebagai kaum intelektual, kita harus mengkaji hal ini. Mau dia anak hukum, anak kesehatan, anak teknik, itu belajar hukum ini tidak harus anak hukum yang belajar. Semua harus tahu seperti itu. Karena bagaimana kita hidup di bangsa yang dibuat dengan aturan hukum seperti itu. Nah, itu yang ada di Indonesia kalau menurut saya sangat tidak
undang-undang ini ya seperti itu. Makanya orang bilang tajam ke atas tumbul ke bawah. Seperti itu. Kalau di Kabupaten Sika sendiri, itu kan tadi di Indonesia. Kalau bahas di Indonesia, menurut saya sangat luas. Nah itu. Palingan kita berpatokannya kepada pemerintahan pusat, MPR, DPR pusat gitu. Kalau untuk di Kabupaten Sika sendiri, menurut saya, ya Kabupaten Sika dia menginjak nomor 2 atau 3 kalau tidak salah korupsi paling terbanyak di daerah Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sika. Karena Kabupaten Sika begini, dia sistemnya dari atas, dari pusat, kemudian ke provinsi terus ke kabupaten. Nah, dari pertanyaannya, dari pusat saja sudah sudah dikorupsi nih. Apakah di kabupaten tidak korupsi? Nah, sedangkan yang di atas saja sudah korupsi, seperti itu. Kemudian ada satu lagi yang saya mau bahas, anggaran yang dikeluarkan oleh negara untuk sesuatu kegiatan yang program kerja yang mereka jalankan itu sangat melebihi batas. Misalkan kita bahas terkait dengan MBG, makan siang gratis, makanan bergizi. Nah, jangan MBG lah, terkait dengan mungkin peningkatan daerah atau mungkin pengelolaan tata ruang wilayah terkait dengan kota. Nah, itu anggaran diturunkan oleh negara itu sangat besar sekali, melebihi batas. Nah, anggaran yang melebihi batas ini mereka tidak tahu mereka mau buat apa. Dan kita lihat kepemimpinan di daerah maupun di pusat itu tidak menyadari bahwa hal-hal yang di kabupaten atau di pusat ini banyak yang kurang. Nah, misalkan anggaran negara yang mereka turunkan untuk pengelolaan tata ruang wilayah. Misalkan saya asalnya hitungnya 1T lah. Nah, 1T dipakai 500 M setengahnya. Nah, 500 M ini sudah tidak terpakai. Oleh sebab itu, makanya mereka ini anggaran yang gemuk ini mereka pakai buat itu tadi, memperkaya diri, gratifikasi dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi bagaimana kita sebagai mahasiswa itu tadi yang saya bilang harus mengkritisi terkait dengan kebijakan pemerintah, pembangunan daerah, apalagi kita lihat Kabupaten Sika ini sudah miskin, dibuat tambah miskin lagi ya karena korupsi. Seperti itu. Mungkin terkait dengan yang ada di Indonesia dan di daerah seperti itu. Menurut kakak, faktor penyebabnya apa sehingga oknum tersebut melakukan tindakan korupsi, dan faktor internalnya apa dan eksternalnya apa? Faktornya terkait dengan korupsi. Iya. Nah, itu tadi yang saya singgung sedikit, faktor internalnya itu. Internal dan eksternal. Faktor internalnya yang tadi, penggemukan anggaran tadi, terkait dengan penggemukan anggaran. Nah, kemudian faktor eksternalnya, apa sih hal yang ingin mereka buat sedangkan anggaran ini sangat besar itu. Pemerintah mereka di depan masyarakat itu mereka seperti mengutarakan janji dan lain sebagainya, tetapi di belakang itu kepentingan masing-masing. Bagaimana mereka memikirkan masa depan mereka dengan merugikan negara, seperti itu. Padahal kalau di daerah Kabupaten Sika sendiri banyak hal yang sangat urgent untuk dibuat. Misalkan tentang pembangunan daerah, sumber daya masyarakat, terus jauh-jauh fasilitas kampus. Itu. Banyak sekali hal yang urgent di kabupaten. Tetapi itu cara pengelolaannya mereka itu yang salah. Nah, bagaimana kita sebagai masyarakat, sebagai mahasiswa mengkawal selama mereka menduduki jabatan. Nah, apalagi kita lihat ya faktor-faktor itu banyak sekali dengan Indonesia yang saat ini. Kita hidup di negara demokrasi, tetapi demokrasi sendiri dilecehkan. Kemudian salah satu mahasiswa yang sangat terasa sekali. Kenapa? Pertanyaan saya, kenapa saya hidup di daerah? Kenapa saya tidak hidup di pusat? Karena apa? Daerah sendiri aspirasi itu tidak ada. Teman-teman mahasiswa semua dengan melihat kondisi Indonesia saat ini mereka tidak bergerak. Banyak sekali yang saya diskusikan dengan kawan-kawan organisasi, kawan-kawan mahasiswa. Tetapi pertanyaan mereka, ngapain? Demo. Mentok-mentok juga suara kita di provinsi terus sampai di pusat. Sebenarnya bukan salah satu hal yang buat kita patah toh. Bagaimana kita punya semangat? Bagaimana itu kalau kita mengaspirasikan terkait dengan salah satu masalah, bukan hanya saja terkait dengan masalah di pusat, nanti juga kenanya di daerah, agar daerah juga pemerintah daerah juga atau Pemda sendiri juga
terganggu secara psikologis. Banyak juga mahasiswa masyarakat yang bergerak di daerah Kabupaten Sika. Kalau kita lihat begini, esok nanti anak cucu kita seperti apa? Seperti itu. Apa mau merasakan susahnya seperti kita? Banyak anggaran yang dipotong, gaji pensiunan dipotong. Kita punya orang tua yang sudah pensiun, dipotong lagi gajinya. Kemudian beasiswa dipangkas. Nah itu. Mungkin itu saja terkait dengan saya mengenai faktor-faktornya itu. Baik, dampak apa saja yang terjadi di Kabupaten Sika dan di Indonesia mengenai tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut? saya sebut sedikit saja kalau dampaknya. Kalau terkait dengan dampak itu banyak sekali. Banyak sekali terkait dengan dampaknya. Seperti yang tadi saya bilang, pemangkasan anggaran. Kemudian di PHK, karyawan di PHK. Karena kementerian sendiri juga dipotong gajinya. Seperti itu. Kemudian gas LPG, terkait dengan gas LPG dinaikkan. Itu. Kemudian yang tren sekarang mungkin teman-teman bisa lihat terkait dengan rancangan undang-undang Tentara Nasional Indonesia. Nah itu kan dampaknya sangat besar sekali. Kita mau protes juga tidak bisa. Kita mempertanyakan sesuatu juga tidak bisa. Mau kritik tidak bisa. Malah kita diculik, kita ditembak dan dibunuh. Selesai. Itu makanya masyarakat, ya maksudnya masyarakat Indonesia ini takutnya kita kembali ke orde lama terkait dengan dui fungsi tadi. Gitu. Dampaknya besar sekali. Kalau mau terkait dengan dampak tentang korupsi, tentang permasalahan tentang penyalahan undang-undang dan lain sebagainya. Korupsi sendiri itu kan itu. Teman-teman bisa merasakan sendiri di Kabupaten Sika nih. Pemerintah korupsi, kita miskinnya bagaimana? Gitu. Susah. Sudah mungkin. Itu kalau dampaknya terlalu banyak kalau saya jelaskan. Kegiatan korupsi. Yang berikut menurut kakak tindakan apa yang harus dilakukan mengenai tindakan korupsi ini sehingga bisa mengatasi masalah korupsi yang terjadi? Antisipasi ke apa? Apa coba? Tindakan yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah korupsi tersebut. Untuk mengatasi masalah korupsi kak? Nah, untuk mengatasi masalah korupsi, sebagai mahasiswa, sebagai orang bilang kaum di tengah antara pemerintah dan masyarakat, kita di tengah. Nah, kita itu sebagai hal yang urgen. Bagaimana kita memberantas hal-hal korupsi ini supaya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum ini tidak terjadi untuk di masa yang akan datang. Bagaimana kita mengkaji, mengkritisi, memprotes, itu. Makanya kenapa kita disebut negara demokrasi? Karena kekuasaan tertinggi itu di masyarakat, di rakyat. Nah itu saja mungkin. Baik, kakak, bagaimana pesan kakak untuk anak muda sekarang untuk jangan melakukan tindak pidana korupsi ke depannya lagi? Anak muda sekarang, generasi muda sekarang, yang sekarang. Kalau untuk saya memotivasi untuk bagaimana teman-teman mahasiswa agar di masa akan datang teman-teman tidak seperti mereka. Tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwasanya besok kita tidak begitu. Nah, kita mengantisipasi bahwasanya ya itu tadi, banyak belajar, banyak baca buku, banyak diskusi gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa, orang-orang yang terpelajar, bagaimana kita mempelajari tentang sejarah bangsa Indonesia terkait dengan hal-hal yang mengkritisi, gitu. Agar kita tahu sejarah bangsa ini, gitu. Makanya saya punya motivasi kepada teman-teman mahasiswa, bahwasanya jangan hanya datang kuliah, duduk diam, dengar pulang. Nah itu, cari hal-hal yang kita kepo. Semua hal harus kita tahu. Mau dia kesehatan, mau dia teknik, mau dia hukum, mau dia manajemen, kita harus tahu semua. Walaupun sedikit tuh, tetapi yang unggulnya kita di fakultas sendiri, di pembelajaran lain kita secara umum saja kita. Gitu. Makanya jangan sebagai mahasiswa dan untuk memotivasi mahasiswa, saya harap mahasiswa yang ada di Kabupaten Sika, terkhususnya di ini Momere, jangan merasa acuh tak acuh, jangan merasa bahwasannya kita di daerah tidak ada yang melihat, tetapi bagaimana kita bisa orang bisa melihat kita, gitu. Mungkin itu saja, mungkin terlalu banyak yang saya bahas. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih. Ya, yang kita ketahui sekarang ya. Tapi dengan pemerintahan yang sekarang sudah banyak tertangkap ya untuk pejabat yang melakukan tindakan korupsi.
di Kabupaten Sika sendiri sebenarnya tindakan korupsi ini bukan hanya terjadi di tingkat nasional, ya. Di desa pun juga adanya indikasi tindakan korupsi. Nah, untuk Kabupaten Sika kita tahu sendiri Kabupaten Sika ini kabupaten yang besar. Kalau untuk kabupaten yang besar, tingkat korupsinya itu seperti yang tadi dikatakan bahwa itu sangat mengganggu karena kita mau bikin pembangunan A, B, C, D itu pun terhalang dana karena setiap kesempatan yang ada itu pasti akan melakukan tindakan korupsi. Jadi itu sangat mengganggu sekali. Yang kedua, apa saja faktor penyebab tindakan korupsi di Indonesia saat ini? Apakah faktor itu termasuk dalam faktor eksternal atau faktor internal? Menurut kacamata ibu sebagai orang awam, awam bukan orang yang terjun langsung memang kegiatan atau pekerjaan, ya, pekerjaan sebagai para pejabat atau yang lainnya. Jadi faktor yang paling utama itu kesempatan. Setiap ada kesempatan pasti orang itu akan melakukan berbagai hal. Ya, bisa dikatakan ada celah sedikit saja. Pasti orang akan bukan pasti ya, ada kemungkinan indikasi untuk melakukan korupsi. Terus ya ada keinginan untuk ada kesempatan, kemudian bisa juga karena gaya hidup, ya, gaya hidup yang begitu besar, ya, begitu meningkat, sehingga keinginan mereka itu akan sesuatu hal atau suatu barang itu makin meningkat, sehingga mereka akan melakukan berbagai cara atau bisa ke arah indikasi. Bisa internal, bisa internal, bisa eksternal. Kalaupun eksternal itu mungkin lebih kepada apa ya? Karena lingkungan, ya, lingkungan. Jadi kalau misalnya mengenai korupsi, terus saya lihat ternyata korupsi itu aman-aman saja, tidak terjadi, tidak karena tangkap atau apa. Gitu. Teman yang satunya pasti saya juga yang mau korupsi. Apa pesan ibu bagi generasi muda supaya tidak melakukan tindakan korupsi? Kalau satu kali saja ya untuk di Indonesia, untuk generasi muda kerja dengan giat kalau sudah pekerjaan, kemudian bergaya hidup sesuai kemampuan, kemudian lebih khususnya yang pertama itu takut akan Tuhan, ya. Oke, kalau kita sering takut akan Tuhan berarti kita akan melakukan sesuatunya itu dipikir panjang, resikonya seperti apa. Itu saja. Ya, oke. Terima kasih. Ya, sama-sama.